17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Penjara. Diambil itu Pak sekarang. Saja masuk. 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Lengkap, kau pesan. 35 laki-laki, 2 perempuan. Pemasyarakatan untuk menjalani asimilasi rumah. Ya, pada prinsipnya kan keluar data tinggal saja di rumah. Tinggal di rumah menjalani asimilasi sampai dengan nanti ada SK, baik itu mungkin bebas cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, atau cuti menjelang bebas yang harus kita dapatkan. Nanti setelah itu kita sama-sama ke Bapas lagi untuk melapor melaksanakan. Ya, kembali ke tempat. Hadir Jufri, Abdi Nur Kamal, Haji Abdul Haris, Baca bin Hain, Baca. Sandi Pinedi. Nanti mana kunci mobil balik? Rudi bin Hasan. Tidak ada merokok di mobilnya, tidak ada merokok. Di situ bisa gitu. Tidak ada merokok di mobilnya. Narapidana dan anak pidana yang mendapatkan asimilasi rumah dari kemarin dan sampai dengan hari ini sebanyak 57 orang. Itu sudah total ya Pak ya? Sudah total. Itu gimana Pak? Yang narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat seperdua menjalani seperdua masa pidana, kemudian di tanggal telah menjalani 2/3 kita asimilasikan rumah. Ya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020, kemudian Kepmen nomor 19 tahun 2020 serta surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sebelum keluar itu jumlah LPKA penghuni sebanyak 428 orang, jadi kita kurangi 57 orang yang keluar sampai dengan hari ini. Ya. Masih over ya Pak ya? Kapasitas LPK Parepare itu 202 orang. Jadi masih banyak yang Sebenarnya kalau dari kapasitas masih over. berapa rencananya total? Kita lihat lagi, yang memenuhi syarat sampai hari ini sebanyak 57 orang. Coba kita lihat ke depan apakah ada lagi anak ataupun narapidana yang memenuhi syarat dan akan kami keluarkan sampai dengan tanggal 7 nanti. Ini dari kasus-kasus apa saja Pak? Yang jelas tindak pidana umum sebagian besar, kemudian narkoba yang tidak menjalani subsidiar untuk sementara, kasus seperti itu yang kami keluarkan. Rata-rata vonis tahanannya sekitar berapa nih? Bervariasi, ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang juga ada 7 tahun, ada kasus pembunuhan 7 tahun ada. Yang jelas pada prinsipnya mereka sudah menjalani seperdua masa pidana sampai dengan tanggal 7 April nanti, dan 2/3-nya itu jatuh di tanggal sebelum 31 Desember 2020. Pak, apakah narapidana yang dibebaskan ini tetap ada pengawasan Pak atau gimana? Setelah seperti yang kita lihat tadi, yang bersangkutan narapidana tadi kita bawa ke Balai Pemasyarakatan. Selama melaksanakan asimilasi rumah, pengawasan berada di Balai Pemasyarakatan, kemudian sampai dengan nantinya
pada hari hanya 2/3 mereka mendapatkan integrasi, baik itu pembebasan bersyarat, cuti bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Yang bersangkutan kita bawa lagi untuk menjalankan integrasinya. Ya. Artinya masih tetap dalam pengawasan. Masih tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan.